Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di hari Senin ini untuk melaksanakan pembelajaran online kita. Nah, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, anak ibu, ayo kita belajar IPA dengan materi gaya dan gerak kelas 4 di semester genap. Oke, nah, dan gaya dan gerak ini tidak lepas bersama Bu Neng Santi. Ya, gaya dan gerak. Gaya dan gerak itu beda. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Jadi kalau gaya itu suatu benda itu kita tarik atau kita dorong, berarti benda itu mendapat gaya dari kita. Bisa benda itu kita tarik atau benda itu kita dorong atau benda itu kita angkat, itu mendapat gaya. Nah, itu adalah gaya. Nah, kalau gerak perbedaannya apa? Kalau gerak artinya perpindahan tempat yang disebabkan oleh gaya. Jadi suatu benda itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, berpindahnya itu karena adanya gerak. Karena adanya gaya. Nah, perpindahan itulah yang disebut dengan gerak. Ya, nak ya? Jadi, gerak adalah perpindahan benda yang disebabkan oleh gaya. Sedangkan gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda itu bergerak atau berpindah. Nah, ingat lagi, benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Namun, tidak selamanya gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Namun, tidak selamanya gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Oke, bingung ya? Bingung, Bu? Gimana nih, Bu, maksudnya? Oke, kita langsung masuk aja ke contoh. Nah, ini ada seorang anak yang sedang bermain bola. Ini bolanya. Nah, bola itu ditendang. Kuat-kuatnya oleh si pemain bola ini. Ditendang. Tadinya bolanya diam di bawah. Diam di rumput. Sekali kena tendang oleh si anak ini melanting bolanya. Berarti bolanya berpindah tempat. Dari tempat sini ke tempat sana. Nah, itulah yang dikenakan gaya. Jadi benda itu dikenakan gaya. Ya. Nah, jadi benda diam menjadi bergerak, menjadi berpindah karena adanya gaya. Karena adanya gaya. Nah, tetapi tidak selamanya gaya itu menyebabkan benda berpindah. Contoh. Bola ini pertama kali yang ini nih dioper oleh pemain yang satunya, dioper ke pemain ini, oleh si pemain ini ditahan oleh kakinya. Nah, ditahan oleh kaki si pemain ini berarti dia memberi gaya nahan, ya, memberi gaya kepada bola. Jadi bola yang tadi menggelinding karena mendapat tekanan dari sepatu oleh si pemain tadi jadi stop. Nah, jadi itu yang Ibu bilang, tidak selamanya benda bergerak, gaya itu menyebabkan benda bergerak, tetapi juga gaya menyebabkan benda menjadi diam. Ya, jadi gaya itu bisa menyebabkan benda bergerak, bisa menyebabkan benda diam, bisa juga menyebabkan benda berubah bentuk. Contoh yang berubah bentuk ya, Mama mau buat bolu. Tentu Mama butuh telur, mentega, tepung, gula. Nah, benda-benda ini diaduk jadi satu. Setelah diaduk, diadon, dipanggang, jadinya lain. Nggak jadi mentega lagi, nggak jadi telur lagi, nggak jadi tepung lagi. Jadilah sebuah bolu. Nah, itu karena adanya gaya. Jadi gaya juga menyebabkan benda berubah bentuk. Gaya menyebabkan benda berpindah tempat. Gaya juga menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Oke, batas ini ngerti anak ibu ya? Nah, ini yang dibilang tadi. Bola dapat bergerak karena mendapat dorongan dari kaki. Pada saat menggelinding, bola mendapat gaya gesekan yang menyebabkan berhenti. Gaya gesekan itu terjadi ketika permukaan bola dan permukaan tanah bergesekan dan bersentuhan. Itu mendapat gaya gesek, ya. Nah, makin kasar permukaan kedua benda yang bersentuhan, makin besar pula gaya gesekan yang terjadi. Gaya gesekan inilah yang digunakan orang untuk rem sepeda atau kendaraan bermotor, ya. Oke, anak ibu,
Untuk selanjutnya nanti Ibu akan berbicara mengenai macam-macam gaya. Mungkin ketika di macam-macam gaya tadi, kalian lebih dalam lagi pengetahuan kalian tentang gaya dan gerak. Oke, anak Ibu tetap semangat dan rajin belajar. Oke, say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.